Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agung Maesa Imawandoro Jatun, selaku Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf di Kementerian PPN Bappenas, sejalan dengan tugas dan fungsi Pusdatin Renbang dalam mendorong pelaksanaan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian PPN Bappenas, kami menjalankan sistem manajemen pengetahuan. Pekerjaan ini tidak hanya pada pengetahuan eksplisit, tapi juga pada pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan yang sifatnya intuitif. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini, kami melakukan beberapa kegiatan pendokumentasian pengetahuan tacit untuk bersama-sama berupaya menangkap, merawat pengalaman, wawasan, serta pembelajaran berharga yang telah dimiliki para pegawai dan unit kerja di lingkungan Kementerian PPN Bappenas. Pusdatin Rembang telah melaksanakan program Knowing Everything About PAU atau KEPAU, dan saat ini Pusdatin Rembang kembali melaksanakan program pendokumentasian pengetahuan yang dimiliki seluruh stakeholder di Kementerian PPN Bappenas. Program Knowing Everything About PAU, dan Knowing Everything About Bappenas atau KEBAP merupakan langkah konkret dalam memperkuat budaya berbagi pengetahuan dan memperluas akses informasi yang bersifat strategis. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesinambungan pengetahuan kelembagaan, tapi juga menumbuhkan semangat kolaborasi dan inovasi di antara seluruh pegawai Kementerian PPN Bappenas. Harapannya, dokumentasi ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi penerus di Bappenas, khususnya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders di Bappenas yang telah berkontribusi dalam kegiatan pendokumentasian pengetahuan ini. Saya berharap semoga video ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja dengan lebih baik dalam mengelola pengetahuan di Bappenas. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat datang di acara Knowing Everything About PAU atau KEPAU. Perkenalkan, nama saya Septaliana Dewi Pranantia sebagai pembawa acara hari ini. Saat ini telah hadir tokoh penting Bappenas yang akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya kepada kita. Untuk Pak Yoga ini, beliau adalah dari Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan. Untuk mengenal lebih baik mengenai Pak Yoga, mari kita simak tayangan berikut ini. Halo sahabat pengetahuan, pada episode kali ini, Knowing Everything About PAU, kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa loh. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi, MSP. Sebelum kita saksikan wawancara dengan Pak Yoga, kita kenalan terlebih dahulu yuk dengan beliau. Bapak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi MSP lahir di Jakarta 30 Mei 1965. Saat ini, beliau menjabat sebagai perencana ahli utama Kedeputian Kewilayahan di Kementerian PPN Bappenas. Mengawali jenjang sarjana dengan meraih gelar Sarjana Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung pada tahun 1987. Kemudian, beliau melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 1990. Selanjutnya, berhasil meraih gelar doktoralnya melalui studi S3 Planning and Development Studies di University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 2002. Selain itu, beliau juga telah menyelesaikan program pendidikan reguler angkatan atau PPRA 61 Lemhanas RI tahun 2020. Perjalanan karir beliau dimulai sebagai staf di Kementerian PPN Bappenas pada tahun 1990 setelah menyelesaikan studi S2-nya. Kemudian, tahun 2005 hingga 2011,
Beliau diamanahkan untuk menjadi Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal. Selanjutnya, beliau ditugaskan menjadi Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2011 hingga 2013. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2013 hingga 2014. Beralih ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT, beliau ditugaskan sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2015 dan Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pada tahun 2015 hingga 2017. Kemudian, beliau kembali ke Kementerian PPN Bappenas sebagai perencana ahli utama Kedeputian Regional pada tahun 2017 hingga 2021. Beliau sempat berpindah tugas sebagai Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara tahun 2021 hingga 2024 dan kemudian kembali lagi ke Kementerian PPN Bappenas. Beberapa pengalaman profesional lainnya diantaranya Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K pada tahun 2021 hingga 2024. Wakil Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Bidang Advokasi dan Kepemimpinan tahun 2021 hingga 2024. Ketua Umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia atau PPPI tahun 2018 hingga 2021. Wakil Ketua 4 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI tahun 2017 hingga 2020. Wah, hebat sekali ya Pak Suprayoga. Sekarang saatnya kita saksikan wawancara seru dengan beliau. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan langsung bertanya dan menggali pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Yoga. Mungkin pertama-tama kita ingin mendengar dari Pak Yoga sendiri nih Pak, perjalanan karir Bapak terutama sebagai perencana baik di Bappenas maupun di luar Bappenas. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk rekan-rekan di Bappenas ini privilege untuk saya untuk bisa sharing pengalaman saya selama mungkin 35 tahun terakhir ini sejak pertama kali masuk di Bappenas tahun 90. Jadi tahun 90 saya masuk Bappenas, kemudian meniti karir lah mulai dari eselon 4, eselon 3, alhamdulillah 98 saya terus akhirnya diberikan kesempatan untuk ke sekolah langsung S3 karena waktu saya masuk Bappenas saya udah S2. Dan kemudian alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S3 tahun 2002. Kemudian melalui beasiswa yang juga diusahakan oleh Bappenas melalui CBOM waktu itu dari ADB. Jadi kemudian 2004 alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk menjadi direktur di Bappenas, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal waktu itu namanya. Sampai dengan tahun 2011. Jadi cukup lama itu, 2004, 2005 sampai dengan 2011, sekitar 6-7 tahun. Kemudian saya diminta oleh Kementerian Daerah Tertinggal waktu itu untuk menjadi deputi di PDT. Waktu itu sampai dengan 2015, kemudian beralih ke Kementerian Desa. 2015 sampai dengan 2017 saya menjadi dirjen di Kemendes. Sampai dengan 2017 saya kembali ke Bappenas. Waktu itu ada perubahan struktur dan sebagainya. Akhirnya saya kembali ke Bappenas dan akhirnya saat itu saya menjadi PAU. Jadi PAU saya itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017. Waktu itu saya juga udah 4E golongan dan alhamdulillah saya bisa melalui sampai dengan tahun 2020. Sebelum saya waktu itu kemudian ditugaskan untuk Lemhanas. Saya sempat Lemhanas tahun 2020 waktu itu sampai dengan 2021. Kemudian saya diminta lagi oleh Wapres untuk bergabung di Setwapres sebagai deputi di Setwapres sampai dengan 2025. Jadi menjelang akhir 2024 yang lalu saya selesai penugasan di Wapres, akhirnya kembali lagi ke Bappenas menjadi PAU lagi sampai dengan sekarang. Jadi itu sebetulnya perjalanan yang cukup panjang 35 tahun
tidak hanya di Bappenas tapi juga pernah ditugaskan di 3 kementerian lainnya, di PDT, di Kemendes dan juga di Sedwapres. Pak Yoga, izinkan saya membawa kita kembali ke 2004 nih Pak ya. Saat tsunami tuh di Aceh Pak. Saya ingin bertanya nih, kan itu krisis yang lumayan besar ya buat negeri kita. Pengalaman Bapak nih waktu itu yang memimpin, yang diberi tugas berkoordinasi terkait bencana ini. Bisa nggak Pak bercerita bagaimana leadership nih Pak saat krisis saat itu dan bagaimana kemudian Bapak lead Bappenas ya untuk menangani hal tersebut. Oke, terima kasih Mbak Lia. Jadi flashback dikit nih ke 2004. Jadi pada saat tsunami terjadi itu 2004 Desember ya, 26. Kemudian chaos, kita nggak punya pengalaman menangani bencana semasif atau sebesar itu magnitudenya. Kemudian Bappenas pada saat itu kebetulan Bu Sri Mulyani ya, mimpin Bappenas, kemudian ditugaskan untuk menyiapkan semacam master plan atau blueprint bagaimana memulihkan Aceh pasca tsunami. Jadi pada saat itu kita kemudian menyusun, jelas kita nggak punya pengalaman, akhirnya kita dibantu oleh banyak pihak ya, terutama multilateral dan bilateral mitra dalam hal ini. Dan kemudian saya kebetulan di situ kan pada saat itu masih jadi PLT direktur dan menangani kebetulan daerah khusus ya, kawasan khusus termasuk kebencanaan. Akhirnya kita lead di situ untuk menyusun blueprint. Dan blueprint itu bukan hal yang mudah karena kita nggak punya contoh, belum pernah punya contoh bencana sebesar itu. Kemudian ya udah ini sambil berjalan, kemudian kita belajar dari pengalaman negara-negara lain. Bulan ada dari World Bank, dari ADB, dari Jepang, dari Amerika dan sebagainya. Banyak sekali yang membantu kita. Dan alhamdulillah akhirnya kita menyelesaikan itu dalam waktu sekitar 4 bulan. Jadi sampai dengan bulan April. Itu pun di tengah-tengah sekitar bulan Maret itu terjadi gempa lagi di Nias waktu itu. Kemudian kita adjust dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya sebagai satu milestone peran dari Bappenas yang demikian signifikannya ya dalam melakukan koordinasi, baik itu koordinasi secara lintas kementerian lembaga, lintas mitra donor dalam hal ini, dan juga lintas pelaku karena kita juga melibatkan banyak NGOs dan sebagainya dalam hal ini. Jadi ini sebetulnya satu milestone yang memang harus dicatat sebagai salah satu ikon dari Bappenas pada saat Aceh terjadi tsunami dan kemudian termasuk membentuk kelembagaan. Waktu itu membentuk kelembagaan yang namanya Badan Rehabilitasi Rekonstruksi BRR waktu itu. Akhirnya BRR kemudian yang melaksanakan amanat dari Perpres, saya masih ingat Perpres 30 tahun 2005 waktu itu tentang blueprint percepatan pemulihan pasca bencana Aceh dan Nias waktu itu. Baik Pak, Bapak tadi udah menyebutkan nih banyak aktor yang terlibat, internasional, domestik. Tantangannya apa nih sih Pak? Membangun konsensus tentunya mereka punya kepentingan yang berbeda-beda. Padahal Bapak juga harus menjaga nih ya, menjaga jajaring ini bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada proses penyusunan blueprint yang hanya 4 bulan, 4,5 bulan lah kira-kira, itu memang kelihatannya cepat gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana mengawalnya. Dan mengawalnya ini kita juga sekaligus mengajak semua tadi stakeholders terkait. Apakah itu kementerian lembaga, termasuk juga donor mitra bilateral, multilateral, terus stakeholders seperti NGOs dan sebagainya. Sehingga kita harus melihat dalam spektrum 2005 sampai dengan 2010. Karena disitulah sebetulnya peran dari proses pemulihan Aceh itu terjadi. Saya masih ingat ada sekitar 350 NGOs yang terlibat dalam hal itu. Jadi ini memang bukan kerja yang mudah ya. Karena kita mulai dari nol, mayat yang berserakan, lebih dari hampir 200.000 casualties ya waktu itu ya, korban dan sebagainya. Kemudian kita harus membangun kembali wilayah yang tercerai-berai karena tsunami dan sebagainya. Jadi 5 hal ini kita bagi-bagi tugas lah istilahnya. Dari sisi pemulihan terutama sektor hunian, perumahan. Itu banyak sekali kan yang perlu dibangun. Kemudian sektor perekonomiannya harus dipulihkan.
Kemudian sektor kemasyarakatannya seperti sekolah, sarana kesehatan dan sebagainya harus dibangun. Kemudian dalam kaitannya dengan prasarana pemerintahan, itu juga banyak yang rusak di sana dalam hal ini. Dan yang kelima adalah dalam konteks lingkungan harus juga dijaga dalam hal ini. Nah itu kita kerjakan bareng-bareng, jadi nggak bisa kita sendiri. Saya masih ingat sekali waktu itu bahwa alokasi anggaran untuk BRR waktu itu memang dilengkapi dengan bantuan-bantuan dari donor. Makanya kita bentuk waktu itu MDTF, Multi Donor Trust Fund, untuk Aceh dan Nias. MDTF, AN waktu itu Aceh dan Nias. Itu benar-benar bagaimana kita mengonsolidasikan seluruh bantuan itu di dalam trust fund. Dan itu alhamdulillah sebagai satu kita belum punya pengalaman sebelumnya. Jadi alhamdulillah kita kemudian bentuk dan akhirnya itu menjadi resources yang benar-benar powerful untuk bisa memulihkan Aceh dalam waktu sekitar 4-5 tahun dalam hal ini. Bapak menyebutkan bahwa banyak pioneering gitu ya Pak, jadi belum ada pengalaman sama sekali, memang namanya juga bencana besar. Apakah mungkin ada pembelajaran terkait adaptasi, khususnya kalau perencanaan itu kan kita harus melakukan adaptasi selama 5 tahun tersebut misalnya, apakah mungkin ada yang harus bisa kita pelajari bersama gitu ya dari pengalaman Bapak? Jadi kita menariknya 2004 ada Aceh, jangan lupa 2006 itu kampungnya Mbak Lia tuh, Jogja, itu terjadi juga gempa parah itu. Kemudian 2009 Sumatera Barat terjadi juga gempa, tsunami di Mentawai segala macam. 2011 ada bencana Gunung Merapi dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya merupakan satu periode di mana waktu itu Bappenas benar-benar leading dalam konteks bagaimana merencanakan upaya pemulihan. Dan satu hal yang juga menjadi menarik adalah karena kita belum pernah belajar pengalaman sebelumnya, jadi kita akhirnya memberikan semacam satu prinsip bahwa untuk memulihkan itu harus memulihkan menjadi lebih baik. Makanya ada yang namanya build back better. Ya. Ditambah lagi and safer and sustainable. Jadi ini sebenarnya satu hal yang terbersit ataupun terungkap karena kita punya pengalaman itu tadi. Aceh, Jogja, Sumatera Barat, kemudian Merapi dan sebagainya. Itu kok kebetulan spektrumnya pada saat 2005 sampai dengan 2010. Pada saat kebetulan kami menjadi direktur kawasan khusus dan daerah tertinggal yang menangani itu secara langsung. Dan satu hal juga yang menarik sebetulnya bahwa untuk menangani bencana ini memang tidak bisa single sektor, memang harus koordinasi, harus benar-benar melibatkan ya kita istilahkan sekarang pentahelix, ya kan. Di sini ini salah satu hal sebetulnya yang kemudian menjadi trigger kenapa kita akhirnya membuat undang-undang penanggulangan bencana tahun 2007, undang-undang nomor 24 tahun 2007 itu penanggulangan bencana itu yang pertama kali. Kemudian kita membentuk kelembagaan BNPB dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya cikal bakalnya dari Aceh, kemudian Jogja, itu men-trigger semuanya sampai dengan kita sekarang memiliki istilahnya bekal dan mempunyai legacy bahwa Indonesia itu sempat dibilang berhasil untuk menangani bencana, tapi sekaligus juga mengurangi risiko bencana. Ini kenapa tahun 2011 Presiden SBY mendapatkan Global Champion for Disaster Risk Reduction. Itu karena istilahnya ya peran Bappenas sangat erat di situ. Kita bisa komit untuk membiayai kebencanaan ini 1% dari GDP dan sebagainya. Itu pada saat Bappenas take lead waktu itu. Ya termasuk satu hal yang sampai sekarang juga belum pernah terjadi. Di dalam RKP RPJM 2005-2009 itu masuk di dalam prioritas. Termasuk di dalam 2010-2014 kita masukkan itu menjadi prioritas pembangunan. Sekarang hanya masuk di subnya prioritas kan. Pada saat itu masuk di dalam prioritas. Ya alhamdulillah itu komitmen kita untuk kebencanaan ini bisa menjadi prioritas pembangunan nasional. Baik Pak, Bapak sudah menyebut juga nih udah 3 kalian nih masalah kelembagaan, saya tertarik nih. Karena setahu saya, seingat saya nih Pak, dulu tuh saat ini ada BNPB, BRR itu kan sebenarnya
lahir gitu ya, lahir dari inisiatif atau lead yang dari Bappenas dan Bapak merupakan tokoh sentral di situ saya rasa. Bisa nggak Pak ceritakan sedikit bagaimana sih di dalam upaya pembentukan, karena tentunya prosesnya membentuk badan baru kemudian dia mandiri gitu itu tidak mudah tentunya Pak. Saya silakan. Jadi yang pertama BRR. BRR ini muncul karena memang satu kebutuhan. Untuk mengawal yang namanya blueprint itu diperlukan satu kelembagaan khusus. Jadi ini memang kelembagaan yang dibentuk untuk memulihkan Aceh Nias. Jadi kita simpel sebetulnya. Hanya mengawal blueprintnya untuk dijalankan, kemudian dikawal sampai dengan selesai. Makanya periodisasi BRR itu kan hanya 2005 sampai dengan 2009 sebetulnya. Itu udah jelas itu, pendanaannya segala macam. Sampai BRR itu saking ininya powerfulnya untuk menangani Aceh. Menteri PU waktu itu Pak Joko itu sempat bilang begini, saya itu Menteri PU minus Aceh. Karena semua urusan konstruksi dan sebagainya di Aceh itu ditangani oleh BRR. Jadi benar-benar sangat powerfulnya BRR dalam hal ini. Nah, tapi kita jangan lupa, bencana kan sudah masuk dalam prioritas nasional. BRR hanya punya lahan di istilahnya playing field-nya hanya di Aceh. Nah, the rest of the country nggak ada siapa-siapa nih. Akhirnya kita memunculkan undang-undang PB, undang-undang PB 24 tahun 2007 itu untuk sekaligus membentuk satu kelembagaan. Makanya dibentuklah satu perpres untuk membentuk BNPB waktu itu. Nah, BNPB alhamdulillah sampai sekarang kemudian sudah semakin kuat sekarang. Termasuk di daerah waktu itu kita juga berpikir bahwa bencana itu adalah termasuk juga kewenangan dari daerah, sehingga tidak bisa centralized, sehingga perlu dibentuk yang namanya BPBD. Jadi ini sebetulnya satu ikutan kita komit, ini menjadi prioritas nasional, bentuklah itu undang-undang, bentuklah kelembagaannya, kemudian tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa memiliki kelembagaan BPBD yang nationwide, semua kabupaten kota sudah membentuk dalam hal ini. Dan mau nggak mau ini juga sudah diatur dalam SPM. Jadi SPM-nya untuk daerah sekarang kan termasuk kebencanaan. Betul. Itu masuk jadi urusan wajib kan dalam hal ini. Jadi mau nggak mau BPBD harus juga diperkuat seperti itu. Baik Pak, ini dari Aceh saja nih kita sudah bisa belajar banyak ya dari leadership, jejaring, network, perencanaan yang adaptif, kemudian kunci-kunci dari sebenarnya bagaimana proses menjadi seorang perencana itu tidak terbatas di internal Bappenas saja begitu ya, harus lead untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin sekarang izinkan saya bergeser ke kiprah Bapak sebagai diaspora Bappenas. Ini tadi Bapak sudah bercerita kalau ditugaskan juga di Kemendes, di Setwapres. Nah, saya ingin menggali lebih jauh nih Pak, untuk yang ibaratnya itu Bapak tidak berada di lingkungan Bapak aslinya gitu ya, di situ ya, saat memimpin program yang terkait pedesaan atau mungkin stunting yang biasanya Bapak mungkin baru begitu ya di sana, bagaimana Bapak tidak hanya memiliki pendekatan teknokratis tapi juga karena stunting itu dengan masyarakat miskin ya Pak, bagaimana pendekatan Bapak saat itu? Terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, episode pertama adalah episode daerah tertinggal. Itu saya 2011 sampai dengan 2017 ya, mengurusi daerah tertinggal dan desa. Jadi menariknya adalah karena saya kan sebelumnya jadi direktur kawasan khusus dan daerah tertinggal. Jadi daerah tertinggal udah ini sehari-hari lah istilahnya ya, tugas sehari-hari di Bappenas. Kemudian dicoba diimplementasikan tidak sebagai planner, sebagai doers. Ini kan satu hal yang berbeda. Jadi yang menariknya adalah orang Bappenas yang ditempatkan di kementerian itu tidak lagi sebagai planner, tapi sebagai doer. Nah untuk doer itu kan tantangannya jadi lebih besar. Betul. Kalau planner biasanya di belakang meja aja gitu ya, kita menyiapkan dan sebagainya, mungkin juga evaluasi dan sebagainya. Tapi begitu di lapangan itu kan berbeda, totally different gitu dalam hal ini. Nah ini yang saya terus terang banyak belajar sebagai deputy dan dirjen di luar dalam hal ini. Jadi saya bisa memahami bahwa ya istilahnya beginilah, tidak semua perencanaan itu kemudian bisa dilaksanakan. Ada hal yang memang harus di-adjust, disesuaikan, diperbaiki, disempurnakan dan sebagainya. Itu istilahnya kalau planner tuh building ship while sailing.
Jadi plan as you proceed. Jadi kita memang bisa merencanakan, tapi bagaimanapun di dalam implementasinya kita perlu melakukan adjustment atau penyesuaian-penyesuaian supaya ini benar-benar bisa doable gitu, istilahnya bisa dilaksanakan dengan baik. Itu hal yang pertama yang saya pikir menjadi penting di dalam konteks seperti. Kemudian yang kedua, dalam konteks daerah tertinggal, saya alhamdulillah juga bisa memberikan satu legacy orang Bappenas yang sempat di sana. Karena kebetulan daerah tertinggal ini cukup banyak alumni Bappenas yang sempat jadi deputi atau dirjen di PDT. Mungkin almarhum Pak Tatak Wiranto. Itu dulu pernah deputi di regional, kemudian jadi deputi di PDT. Dan saya menggantikan waktu itu beliau kembali ke Bappenas sebagai fungsional waktu itu. Jadi saya nggak perlu banyak capek juga, sudah dibangun juga oleh Pak Tatak waktu itu. Kemudian saya tinggal melanjutkan. Kemudian setelah itu banyak juga tuh, ada Pak Simon, ada Pak Semi, terakhir Pak Dodo, segala macam tuh jadi follower saya lah istilahnya ya belakangan. Akhirnya kumpul semua di PDT waktu itu. Ya alhamdulillah lah. PDT akhirnya bisa cukup signifikan, dan alhamdulillah saya juga waktu itu membuat satu PP tentang daerah tertinggal. Jadi karena daerah tertinggal itu kan nggak ada di dalam undang-undangnya, belum ada undang-undang daerah tertinggal. Tapi waktu itu kita menyusun, saya waktu itu maju di depan karena sebagai deputi di PDT, kemudian kita membentuk satu PP. Cantolannya apa? Langsung aja RPJP dalam hal ini. Jadi PP tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dan itu adalah kemudian kan kita kenal yang namanya ada Stranas, ada Strada, ya segala macam ya tiap 5 tahunan dan tahunan untuk ke daerah tertinggal. Nah itu yang sebetulnya kita bisa run daerah tertinggal segala macam setiap tahunnya. Itu memang disiapkan berdasarkan PP tadi. Nah kemudian itu episode daerah tertinggal ya. Kemudian masuk ke episode Kemendes. Saya sebagai dirjen yang pertama dirjen desa waktu itu di sana, sebetulnya bukan hal yang baru juga buat saya, karena pada saat saya pertama kali masuk Bappenas, saya itu berurusan dengan mungkin proyek di Jogja waktu itu pernah tahu yang namanya Bangun Deso, proyek dari World Bank, dan saya sebagai salah satu officer di Bappenas yang ngawal Bangun Deso, dan cikal bakal Bangun Deso itu akhirnya menjadi apa? PNPM. Nah PNPM itu kan berjalan hampir 15 tahun ya. Saya juga sedikit banyak engage dengan PNPM. Nah begitu saya masuk sebagai dirjen di Kemendes, saya ngurusin hal yang sama. PNPM tapi dengan format baru namanya dana desa. Jadi sebenarnya dana desa itu adalah konsolidasi dari berbagai pengalaman dari PNPM selama 15 tahun dimasukkan ke dalam konteks dana desa. Jadi dana desa itu bukan dilihat dalam konteks dana yang mengucur saja, tapi pendekatannya, masalah rekognisi, kemudian knowledge management segala macam masuk semua di situ. Nah itu yang saya pikir cukup menarik, kita mengenal yang namanya dana desa dalam hal ini, dan kemudian kita selama 2 tahun ya alhamdulillah banyak hal yang bisa kami siapkan dalam hal ini, termasuk juga pembangunan daerah-daerah tertentu yang perbatasan dan sebagainya yang juga terkait dengan daerah tertinggal. Jadi itu Mbak Lia yang saya pikir dalam konteks 2 periode itu PDT kemudian Kemendes itu seperti itu. Nah kemudian Wapres. Nah Wapres yang cukup menarik ini. Jadi dari doers, planner, doer, akhirnya menjadi seknek. Seknek itu kan konteksnya lebih kepada ring 1 ya. Jadi saya terus terang hampir 4,5 tahun di Setwapres itu nggak pernah naik pesawat komersial lagi. Lupa saya, check in segala macam. Karena selalu naik pesawat kepresidenan kan. Bareng Wapres segala macam dan ininya. Jadi benar-benar VVIP lah dalam hal ini ya untuk kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Kegiatannya lebih dalam konteks koordinasi secara high level. Karena konteks presiden, wakil presiden kan udah high level ya dalam hal ini. Jadi koordinasi yang kebetulan saya laksanakan di Wapres itu ada 2. Sebenarnya 3 yang signifikan. Termasuk Papua loh, jangan lupa. Papua itu termasuk karena Wapres itu sebagai
kepala atau ketua Badan Pengarah Papua. Kemudian yang kedua adalah dalam kaitan dengan kemiskinan. Ada TNP 2K di sana, jangan lupa. Saya sebagai Sekretaris Eksekutif TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan yang ketiga adalah ada namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Itu juga di bawah Wapres. Jadi beberapa yang sifatnya strategis itu memang langsung di bawah Wapres dalam hal ini. Ya termasuk itu Papua, kemiskinan, dan stunting. Nah itu lebih menarik lagi dalam hal ini. Jadi setiap tahun kita, saya ngundang ini lebih enak ya. Ngundang apa namanya, mungkin selain Bappenas di Wapres itu lebih ngundangnya lebih enak. Sebagai Deputi Wapres ya, ngundang. Ya Bappenas juga selalu saya undang dalam hal ini. Jadi urusannya kalau Papua dengan regional waktu itu. Kemudian kalau stunting itu dengan Pak Amih waktu itu sama Pak Bandi ya untuk apa namanya PPM. Kemudian kalau untuk kemiskinan dengan Pak Pungki dan Pak Maliki. Jadi sebetulnya beyond kewilayahan yang sekarang saya kerjakan, sebenarnya saya punya pengalaman di bidang yang lainnya gitu dalam hal ini, yaitu stunting dan kemudian juga kemiskinan. Dan alhamdulillah pada 5 tahun saya di Wapres, ya kemiskinan menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Nah sekarang udah single digit kan, sementara sebelumnya waktu saya masuk 2021 di sana masih dual digit itu, masih sekitar 10,15%. Sekarang kan kita udah punya sekitar 8,5% ya dalam hal ini, termasuk juga stunting dari sebelumnya 30% waktu itu, sekarang sudah menjadi mendekati 18%. Jadi saya pikir banyak hal yang alhamdulillah saya udah bisa kerjakan di Set Wapres waktu itu, walaupun bidang yang mungkin barang yang baru ya sebagai orang regional istilahnya ya. Tapi alhamdulillah karena sifatnya koordinatif, sifatnya high level, nah akhirnya bisa kita garap secara lebih maksimal dalam hal ini. Ya alhamdulillah. Baik Pak, saya tertarik tadi Bapak bilang dari planner, doer, terus high level coordinating gitu ya Pak. Apa ya kalau boleh menurut Bapak nih yang betul-betul bisa diambil dari sisi interaksi dengan stakeholder lainnya, tentunya beda-beda pasti ya Pak ya, dan tantangannya pun beda-beda. Mungkin Bapak bisa elaborasi lebih lanjut Pak. As a planner ya, I was born as a planner ya. Saya melihat sebetulnya yang paling strategis tetap Bappenas. Apalagi sekarang kita dengan Perpres 194, 195 ya, positioning dari Bappenas kan sekarang sudah levelingnya juga udah inner apa namanya ring 1 juga sekarang kan akhirnya. Jadi sebenarnya apa yang saya pengalaman pada saat di Wapres itu sebenarnya udah bisa dilakukan oleh Bappenas sekarang dalam hal ini. Jadi konteksnya planner is apa namanya menjadi crucial apa namanya role ya di dalam bagaimana menyusun satu rencana yang baik. Kemudian apalagi sekarang kita juga bisa memantau ya. Kemudian manajemen risiko segala macam. Sebenarnya apa yang sudah didesain menjadi Bappenas sekarang ini udah lebih dari cukup sebenarnya, udah sangat baik sebetulnya dalam hal ini. Jadi kecuali satu aja, kita bukan doers. Itu aja. Tapi kalau untuk koordinasi even high level sekarang udah bisa gitu dalam hal ini. Jadi itu yang saya pikir menjadi kenapa saya tidak pindah ke PDT atau di Kemendes, kenapa saya nggak pindah ke apa namanya Seknek, saya tetap mau pindah ke Bappenas. Tetap rumah saya adalah di Bappenas dalam hal ini. Jadi itu salah satu yang ini karena saya lahir dari rahim Bappenas, jadi mungkin pensiun sampai pensiun saya harus di Bappenas dalam hal ini. Jadi ini apa namanya satu retorika yang mau nggak mau saya harus sampaikan sebagai kenapa planner menjadi kunci sebenarnya dari apa namanya kegiatan pembangunan yang kita selama ini kawal dan juga kita implementasikan. Kalau kultur nih Pak, kultur organisasi gitu, Bapak merasakan perbedaan mencolok atau antara ketiga instansi itulah Pak? Alhamdulillah, saya masih melihat konteksnya Bappenas masih tetap paling baik dalam konteks gini. Saya sempat nanganin pada saat ini ya, direktur waktu itu. Saya sempat nanganin ada sekitar 12 proyek ya, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri.
pada saat Aceh, konflik dan sebagainya waktu itu, masuk Papua. Semuanya smoothly managed and implemented ya. Saya pengalaman di Kemendes dan PDT selama hampir 7 tahun, 6 tahun. Itu benar-benar agak nightmare buat saya. Walaupun karena doers, akhirnya kita terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang project oriented. Dan ya ini mungkin saya ngomongnya juga harus hati-hati ya. Once kita ya kebetulan ada partai dan sebagainya ya, ada kepentingan menterinya dan sebagainya. Nah itu yang saya akhirnya punya pengalaman jadi saksi di kantor seberang, saksi di kejaksaan, saksi di kepolisian. Itu memang kita harus siap terus terang. Nah ini pengalaman yang saya hadapi, bukan yang baik ya, bukan pengalaman yang baik, tapi mungkin kalau di Bappenas tidak bakal menjadi saksi-saksi seperti itu, tapi kalau udah masuk ke dalam konteks implementasi proyek, kemudian pembiayaan proyek dan sebagainya, penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, itu terjadi di banyak kementerian lembaga, dan itu saya pernah merasakan itu di lapangan dalam hal ini. Sementara kalau culture di Seknek itu culture benar-benar seniko dawuh kan, karena kita harus mendukung kepada presiden dan RI1 RI2 dalam hal ini. Jadi banyak sekali yang sifatnya seremonial. Nah, itu kadang-kadang kerjaan-kerjaan selain yang tadi ya, 3 hal yang saya tangani langsung ya. Selebihnya ya itu seremonial, kunjungan ini, kunjungan itu dan sebagainya, yang kita sebagai ya kayak dayang-dayang lah mendampingi pimpinan ya dalam hal ini untuk itu. Yang mungkin di Bappenas tidak terjadi seperti itu. Karena itu ya kalau melihat dalam konteks profesionalitas dan sebagainya, saya masih melihat bahwa Bappenas still the best ya untuk among others ya, dibandingkan dengan 2 yang pernah saya tangani sebagai doers dan juga sebagai high level officials dalam hal ini. Nah, menarik sekali nih Pak sebagai perbandingan. Saya ini melihat tempaannya ini luar biasa, berarti ya memang dari Bappenas sendiri, kemudian sebagai diaspora juga. Dan kita sudah mungkin kita bisa berlanjut ke bagaimana nih setelah Bapak, pengalaman Bapak, refleksi dan pesan untuk baik generasi muda maupun mungkin yang menjadi leader-leader di Bappenas nih, apakah tacit knowledge apa yang sebenarnya menurut Bapak dapat Bapak sampaikan dan bermanfaat? Jadi kalau saya sih lebih menyarankan atau memberikan ya kayak sebagai orang tua ya, nasihat kepada yang muda-muda, belajar. Kuncinya satu, belajar. Saya satu hal yang pertama, saya terus terang, saya sebelum masuk Bappenas tahun 90 itu saya udah selesai S2 dari ITB, kemudian saya diterima di BPPT. Kenapa saya ngejar BPPT waktu itu dan Bappenas, dua-duanya saya daftar karena mau sekolah. BPPT waktu itu terkenal kan, Habibie, zaman Habibie itu pokoknya sekolah. Tapi waktu itu cuma satu hal, saya konsultasi dengan bapak saya, kemudian bapak saya juga orang Bappenas, back to Bappenas, masih Depernas dulu di Bandung ya. Saya nanya gini, mending di Bappenas atau mending tetap BPPT atau ke Bappenas? Bapak saya cuma satu, coba kamu pikirin, setelah nggak ada Habibie, masih ada nggak BPPT? Ya udah, dengan arahan itu saya milih Bappenas. Dan di Bappenas saya juga ngejar untuk sekolah. Walaupun saya perlu 8 tahun ya. Untuk dari mulai 90 saya baru 98 saya dari sekolah. Karena beberapa kali bukan ditolak tapi tidak diizinkan untuk sekolah waktu itu. Lo kamu udah S2 nggak perlu ini segala macam. Jadi akhirnya saya waktu 98 langsung S3. Jadi itu sebenarnya kuncinya, kalau di Bappenas nggak sekolah, kayaknya bukan di Bappenas deh. Mending di kementerian lain aja deh dalam hal ini. Jadi ini satu hal yang saya pikir harus sekolah. Ya kebetulan saya punya istri orang Bappenas juga dan sekolah juga sama-sama segala macam. Nikmatnya sekolah itu seperti apa ya kita bisa ini deh. Jadi itu yang pertama ya, belajar. Dan belajar melalui sekolah. Kalau bisa sampai S3 lah. Kemudian yang kedua, belajar juga. Belajar dari lingkungan. Karena saya kalau nggak belajar, saya nggak bisa. Waktu itu saya sebagai planner kemudian menjadi doer.
Saya nggak belajar, saya nggak bisa apa-apa. Saya dari planner, doer, kemudian saya menjadi high level. Saya juga harus belajar lingkungan di Seknek segala macam yang sangat berbeda. Jadi belajar yang kedua adalah belajar dari lingkungan kita seperti apa. Karena kita istilahnya di tempat ini tidak dalam konteks hanya di belakang meja, tapi kita harus belajar dari lingkungan kita sekitar ya, yang bisa membangun kita, bisa meningkatkan istilahnya jati diri kita dan sebagainya, termasuk profesionalisme kita. Profesional itu nggak dilihat dalam konteks hanya sekolah loh, tapi pengalaman kan, itu juga harus dilihat dalam hal ini. Jadi ini yang kedua, saya pikir menjadi penting untuk kita dorong. Kemudian yang ketiga, ini yang sebetulnya juga harus kita lihat dalam konteks kita harus bisa be profesional. Ini juga saya pikir menjadi penting. Profesional ini kan banyak ininya, banyak kriterianya ya. Salah satu hal kita harus proaktif, kita juga harus lebih bisa memberikan sukan instead of kita diam aja dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang juga harus kita lihat secara lebih khusus. Saya terus terang sebagai PAU selama ini mungkin bisa ditanya ke sekretaris, deputi segala macam. Kayaknya saya paling banyak tuh bikin nota dinas segala macam, kayaknya nggak pernah diem gitu dalam hal ini. Tapi masalahnya dibaca atau enggak, itu nggak tahu ya dalam hal ini. Tapi konteksnya, pokoknya kita ngasih aja masukan segala macam ya dalam konteks secara profesional sebagai fungsional kan dalam hal ini. Jadi ini nih hal yang saya pikir kita juga harus benar-benar bagaimana be profesional ini kita juga harus menunjukkan kita juga bisa kerja walaupun nggak diberi tugas dan sebagainya, tapi banyak hal yang bisa dikerjakan dalam hal ini untuk itu. Kemudian yang keempat, saya pikir ini menjadi penting nih, terutama untuk junior-junior yang ada di Bappenas. Kita mau nggak mau harus belajar yang namanya, atau mendalami yang namanya koordinasi. Koordinasi mau nggak mau, as a planner, koordinasi menjadi penting. Kita nggak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Tapi kita harus benar-benar koordinasi dan kolaborasi kalau saya pikir bilangnya. Ini menjadi penting. Jadi jangan sampai kita hanya bisa membuat satu rencana, tapi kemudian kita tidak bisa mengkoordinasikan bagaimana rencana itu bisa disusun. Karena koordinasi harus dimulai pada saat menyusun rencana ya. Kemudian nanti mengawalnya dan kemudian mengevaluasi dan juga mengurangi resikonya dan sebagainya untuk itu. Jadi di atas peraturan saya pikir udah sangat baik ya. Tinggal bagaimana sebetulnya as a planner kita benar-benar bisa koordinasi dan kolaborasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, saya pikir kita perlu bekerja sama. Ini juga menjadi penting, bukan dalam kolaborasi yang ini ya, yang tadi dengan koordinasi, tapi konteks kerjasama ini sebagai satu value sebetulnya ya. Yang perlu kita benar-benar siapkan, sehingga ini harus kita mulai dengan, pokoknya kita harus gandeng istilahnya, nggak bisa kita abaikan gitu. Jadi ini mungkin lebih dalam konteks empati ya, empati dalam konteks bagaimana kita juga harus mendengarkan, bisa mendengarkan, kita bisa kemudian menguangke segala macam. Itu satu hal yang saya pikir mungkin perlu juga dimiliki oleh teman-teman di sini gitu dalam hal ini, karena terus terang banyak juga terus yang merasa pinter sendiri segala itu banyak kan ya di sini mungkin Mbak ya udah tahu lah selama 20 tahun di sini kan kayak gimana. Jadi ini saya pikir menjadi penting juga bahwa nggak ada orang yang perfect ya, nobody's perfect. Jadi kita memang harus melihat kita di antara orang lain. Dan itu memang harus benar-benar kita siapkan sebagai satu insan Bappenas yang baik dalam hal ini. Satu lagi aja Pak. Deh. Apa mimpi Bapak nih buat Bappenas nih mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan sebagai institusi Pak? Sebetulnya bukan mimpi ya, sebenarnya cuma yang kita harapkan Perpres 194 dan Perpres 195 ini benar-benar well implemented dan thoroughly implemented. Kalau kita mencoba membedah ya,
dari ya 194 sebagai kementerian, 195 sebagai Bappenasnya. Ya sebenarnya udah cukup jelas gitu apa yang harus kita lakukan itu dalam hal ini, dalam konteks planning, dalam konteks regulating, dalam konteks monitoring, evaluating, dan juga risk management dan sebagainya. Saya pikir itu sudah cukup jelas. Jadi kalau kita ingin membangun Bappenas ke depan seperti apa, ya coba kafah aja, taati aja itu namanya Perpres 194 dan 195. Jadi kita nggak perlu mimpi ya, grabbing from the sky gitu ya, tapi kita udah punya satu roadmap yang kita memang harus kita siapkan. Nah, oleh karena itu memang mau nggak mau ya, seperti contohnya teman-teman di Biro SDM mungkin ya. Ini sekarang kan juga harus kita lihat ya, sekarang udah bagus sih ada talent pool, kita benar-benar punya pooling of talent ya yang bagus-bagus dan sebagainya. Kemudian banyak hal juga yang harus kita lihat dalam konteks kualifikasi dari pegawai dan sebagainya. Ini benar-benar bisa kelihatan karir path-nya seperti apa ke depannya dan seterusnya. Jadi orang nggak terasa terpaksa gitu ya untuk dimutasi atau dipromosikan atau didemosi. Itu hal-hal yang memang mau tidak mau sebagai satu planner memang tadi belajar juga harus benar kan. Belajar juga nggak bisa dari lahir sampai pensiun di regional terus umpamanya. Tapi banyak juga kan kita juga harus tour of duty segala macam juga perlu gitu dalam hal ini. Jadi kita harus membuka diri dalam hal ini. Mungkin poin yang kelima tadi saya bilang kan, kita juga harus belajar dari lingkungan, belajar dari teman-teman yang lain gitu, bahwa kita nobody's perfect, memang harus belajar semua dalam hal ini. Baik, gitu, terima kasih Pak Yoga. Ini sesi hari ini betul-betul dapat mendapatkan pengalaman dan pelajaran berharga nih dari Bapak yang sangat komprehensif, mulai dari perpindahan atau pergeseran planner, doer, kemudian high level gitu ya Pak. Ini semuanya kita bisa mengambil dan menginspirasi kita semua, terutama generasi muda Bappenas ya. Dan tentunya yang juga di middle bukan muda lagi seperti saya ya Pak ya, untuk terus belajar, berkolaborasi, menjaga semangat juga ya Pak untuk ya kita boleh berdebat di ruang rapat tapi nanti habis itu ngopi-ngopi gitu ya Pak. Baik, semoga kisah ini dan pengalaman Bapak dapat menginspirasi kita semua, generasi muda, generasi pimpinan, untuk selalu menjaga Bappenas sebagai institusi yang maju dan lead di Indonesia ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita Bapak, dan terima kasih semuanya telah mendengarkan sesi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.